Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Hani Novarena Utami dan pada kali ini kita akan membahas tentang ragam bahasa dan pokok persoalannya itu tentang hukum. Nah, jadi kita akan membahas ragam bahasa hukum. Nah, jangan lupa tonton videonya sampai akhir agar kita semua dapat ilmunya. Dan jangan lupa like video ini ya teman-teman. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, jadi kita kali ini akan membahas tentang pengertian bahasa, lalu pengertian ragam bahasa itu sendiri, lalu pengertian ragam bahasa hukum. Nah, terus ada struktur dan kaidah bahasa hukum, lalu yang terakhir itu ada karakteristik ragam bahasa hukum. Nah, jadi kita akan membahas tentang kelima hal itu tadi. Nah, mari kita lanjut ke pengertian bahasa. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke ragam bahasa hukum, jadi kita harus tahu nih apa arti dari bahasa itu sendiri. Jadi kalau kita dapat artikan kalau bahasa itu sebagai alat untuk berkomunikasi atau menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati kita. Jadi, bahasa itu merupakan alat untuk berinteraksi, yang dalam artian alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau perasaan. Nah, kalau menurut Cair dan Agustina, bahasa itu dapat diartikan sebagai sebuah sistem lambang. Nah, ya ini kayak berupa bunyi, bersifat arbitrer, produktif, dinamis, beragam, dan juga manusiawi. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke ragam bahasa hukumnya itu sendiri, kita perlu juga tahu nih, ragam bahasa itu apa sih? Jadi, kalau menurut Zainal Arifin dan kawan-kawan, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, yaitu menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan pembicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Nah, sekarang teman-teman kita masuk langsung ke pengertian ragam bahasa hukum nih. Jadi ragam bahasa hukum itu merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam ranah hukum yang sesuai dengan perundang-undangan. Nah, kalau menurut Hadi Kusuma mengungkapkan bahwa bahasa hukum itu merupakan bahasa yang pemakaiannya di dalam bidang hukum, mengingat fungsinya yang memiliki karakteristik tersendiri. Jadi ragam bahasa hukum itu seperti juga ragam-ragam bahasa lainnya yang merupakan bahasa ilmiah. Jadi harus memperhatikan ciri-ciri struktur atau kaidah-kaidah bahasa Indonesia baku. Nah, oleh karena itu, bahasa hukum itu tidak mengutamakan gaya bahasa, tetapi mengutamakan kepastian bahasa. Yang tentu saja harus dipastikan bahwa bahasa hukum itu tidak boleh bersifat ambigu atau mengandung lebih dari dua pengertian. Nah, kalau terjadi keambiguan, maka terjadi ketidakpastian hukum. Jadi kita perlu hati-hati dan harus memperhatikan kepastian bahasanya. Gitu teman-teman. Nah, teman-teman, kita langsung lanjut ke struktur dan kaidah bahasa hukum ya. Nah, kita semua proses pemikiran itu baru mantep kalau ditunjang oleh struktur bahasa hukum yang baik dan benar. Jadi, di bawah ini kita akan membahas 7 bahasa esensial untuk menunjang proses berpikir. Nah, jadi struktur dan kaidah bahasa hukum yang pertama itu melukiskan peristiwa yang terjadi secara kronologis. Jadi kronologis ini sangat penting dalam pembuatan berita acara pemeriksaan atau BAP. Kronologis juga memiliki nilai praktis, yaitu dapat melukiskan kasus-kasus yang terdapat dalam bidang hukum secara terstruktur dan sistematis. Oleh karena itu, kita perlu perhatikan dalam membuat kalimat secara kronologis, yaitu dengan memperhatikan pola-pola kalimat dalam bahasa Indonesia. Pada kalimat tersebut harus terpenuhinya unsur subjek, predikat, dan objek atau keterangan atau SPOK ya. Jadi contoh kalimatnya ini ada deklarasi Juanda diumumkan pada tanggal 13 Desember 1957. Lalu yang kedua ini ada Sumpah Pemuda
diadakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang ketiga, proklamasi kemerdekaan diumumkan sebelum Undang-Undang 1945 disahkan. Jadi pada contoh kalimat itu, deklarasi Juanda, Sumpah Pemuda, terus proklamasi kemerdekaan itu melukiskan peristiwa yang terjadi secara kronologis. Jadi dalam kronologis itu digunakan kata-kata yang mendukung peristiwa yang terjadi, yaitu adanya keterangan waktu. Digunakan pula kata yang menyatakan waktu, seperti kata sesudah, sebelum, sekarang, pada saat ini, besok, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu melukiskan tata letak. Nah, pada prinsipnya, melukiskan tata letak itu hampir sama dengan melukiskan urutan waktu. Nah, kalau dalam tata letak ini kita harus mengungkapkan secara jelas, secara cermat, dan secara tepat. Apabila kita menemui suatu kasus atau kayak seperti tindak pidana atau perdata, jadi penyelidikannya itu benar-benar tergambarkan. Biasanya lukisan tata letak ini diperlukan oleh para penyidik dalam membuat berita acara pemeriksaan. Nah, contoh kalimat yang menyatakan lukisan tata letak yaitu seperti yang pertama, barang curian itu ada di bawah tempat tidur pembantu, disimpan di dalam kompor yang sudah lusuh. Nah, kita di sini tahu kalau tata letaknya itu berarti di bawah tempat tidur pembantu dan juga di dalam kompor yang sudah lusuh. Nah, yang kedua, contoh yang kedua, dia duduk di depan di sebelah kiri sopir. Kita jadi tahu nih, dia duduk di depan di sebelah kiri sopirnya. Lalu yang ketiga, yaitu papan tulis itu berada di dalam kelas. Nah, di dalam kelas ini merupakan tata letaknya. Kita jadi tahu kalau papan tulis itu berada di dalam kelas. Lalu yang keempat, kantor tempat ia bekerja tidak jauh dari rumahnya. Nah, kantor tempat ia bekerja merupakan tata letaknya, dan dari rumahnya itu juga tata letaknya. Jadi kita jadi tahu kalau kantor tempat ia bekerja itu tidak terlalu jauh dari rumahnya. Selanjutnya yang ketiga itu melukiskan hal yang umum dan khusus. Jadi di dalam bidang hukum ada suatu peristiwa yang harus dinyatakan secara umum, kemudian dirinci secara spesifik. Jadi melukiskan hal yang umum dan yang khusus itu sering terjadi di dalam kasus-kasus yang berkembang di masyarakat. Misalnya itu seperti kalimat di bawah ini, segala warga negara sama di dalam hukum dan wajib menjunjung tinggi hukum. Undang-Undang 1945 pasal 27. Jadi kata segala ini menunjukkan tidak ada kekecualian, yaitu WNI atau WNA mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum. Jadi penegak hukum itu bukan hanya alat negara seperti ABRI, tetapi seluruh warga negara, termasuk di dalamnya yang orang asing, ada yang orang asing tinggal di Indonesia. Jadi kita harus ingat bahwa jika suatu undang-undang atau peraturan-peraturan itu sudah disahkan, semua warga negara yang bersangkutan harus mengetahuinya dan mengikutinya. Nah, yang keempat yaitu klasifikasi atau mengelompokkan. Jadi klasifikasi atau pengelompokan selain diperlukan untuk membuat BAP tadi, juga untuk pembuatan rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Kecermatan memilih kata yang tepat diperlukan di sini, karena jika memilih katanya tidak tepat akan membuat isi undang-undang atau peraturan tidak tepat. Nah, jadi contohnya itu kayak hukum pidana, itu mengatur tindakan yang sebagai kejahatan dan sanksi yang dikenakan. Contohnya itu seperti pembunuhan, pencurian, dan penipuan. Nah, kalau hukum perdata yaitu mengatur hubungan antar individu atau entitas. Contohnya itu kayak kontrak, perjanjian, dan juga warisan. Lalu yang berikutnya yaitu hukum administrasi. Jadi hukum administrasi itu mengatur hubungan antara individu dan pemerintah. Contohnya itu seperti kayak kita ingin izin usaha, lalu juga ada izin perizinan lingkungan. Nah,
Yang kelima yaitu ada membandingkan dan membedakan. Jadi kalau dalam perbandingan itu pertama-tama kita harus bisa nih melihat persamaannya. Lalu kalau perbedaan kita tahu lah ya, kita harus bisa membedakan itu. Jadi seorang ahli hukum itu harus memiliki wawasan yang luas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan perbandingan dan perbedaan tersebut. Jadi kalau kata-kata yang menjadi ciri dari perbandingan dan perbedaan itu adalah kata serupa, berbeda, persamaannya, perbedaannya, sama dengan, daripada, dan kata-kata atau frase yang menunjukkan perbandingan dan perbedaan. Nah, hal ini dapat terlihat dalam bentuk kalimatnya. Jadi mari kita lihat contohnya. Kalau yang contoh yang pertama itu, Indonesia mempunyai wilayah laut lebih luas daripada wilayah daratan. Nah, kita jadi tahu nih kalau kalimat ini membandingkan dua aspek geografis Indonesia, yaitu wilayah laut dan daratan. Jadi kita highlight laut dan daratannya. Ini menunjukkan perbedaan ukuran antara keduanya. Laut lebih luas, lalu daratan lebih sedikit dibandingkan laut. Lalu yang kedua itu pertanyaan nih teman-teman, manakah yang harus lebih berkuasa? Hukum atau kekuasaan? Nah, jadi kalimat ini itu mengajukan pertanyaan yang membandingkan dua konsep, yaitu hukum dan kekuasaan, untuk menganalisis mana yang seharusnya memiliki otoritas lebih dalam konteks sosial atau politik. Nah, kita lanjut ke nomor yang 6, yaitu mengelompokkan yang diperluas. Jadi, pengelompokan yang diperluas itu sering dilakukan oleh ahli perancangan perundang-undangan yang pada akhirnya akan menjadi undang-undang. Jadi, ciri kalimat yang menunjukkan pengelompokan yang diperluas itu dapat terlihat dalam konteks kalimat itu sendiri. Nah, contohnya ini kayak nomor 1 nih. Jual beli merupakan bagian dari hukum dagang dan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum perdata. Jadi kita dapat tahu ya teman-teman, kalau kalimat ini tuh menunjukkan bahwa aktivitas jual beli tidak berdiri sendiri sebagai konsep legal. Nah, melainkan termasuk dalam lingkup hukum dagang, yaitu yang mengatur hubungan antar individu secara hukum perdata atau yang mengatur hubungan antar individu secara umum. Jadi jual beli dikelompokkan dalam dua ranah hukum yang saling terkait. Nah, kita lanjut contoh yang kedua, yaitu Indonesia adalah anggota ASEAN dan semua anggota ASEAN adalah anggota PBB. Jadi penjelasan dari kalimat ini yaitu kalau kalimat ini itu menunjukkan hubungan bertingkat atau hierarkis. Jadi Indonesia itu kan termasuk dalam kelompok negara anggota ASEAN, dan yang pastinya semua anggota ASEAN termasuk dalam kelompok yang lebih luas, yaitu anggota PBB. Nah, dengan demikian Indonesia juga secara tidak langsung menjadi bagian dari anggota PBB dong. Nah, jadi pengelompokan yang diperluas ini bisa membantu untuk memperjelas bagaimana satu entitas hukum atau sosial digolongkan dalam kelompok-kelompok yang lebih besar, yang penting dalam merancang dan menafsirkan undang-undang maupun dokumen hukum. Jadi kalimat-kalimat tersebut menggunakan struktur bahasa yang menunjukkan hubungan sebab akibat, hierarkis, dan inklusif demi kejelasan hukum. Jadi biar jelas. Nah, jadi dalam kaidah dan struktur yang terakhir ini ada sebab dan akibat. Jadi di dalam ragam bahasa hukum, sebab akibat atau yang bisa kita tahu cause and effect itu mengacu pada hubungan kausal antara suatu tindakan hukum, yaitu sebab, dan akibat hukum yang timbul atau akibat. Jadi ini penting untuk memahami bagaimana tindakan hukum bisa mempengaruhi keadaan hukum, hubungan hukum, dan sanksi hukum. Jadi kita lihat contohnya yang itu, yang nomor 1, karena kalimat yang pertama yaitu karena terdakwa terbukti bersalah, maka hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun.
Nah, kita jadi tahu nih sebabnya. Terdakwa terbukti bersalah, maka akibatnya terdakwa tersebut dijatuhi hakim hukuman penjara 10 tahun. Nah, yang kedua, contoh kalimat kedua yaitu apabila pihak pertama tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak kedua berhak untuk mengajukan gugatan. Jadi sebab di sini yaitu pihak pertama tidak memenuhi kewajibannya, lalu akibatnya pihak kedua berhak mengajukan gugatan terhadap pihak yang pertama. Nah, teman-teman, kita masuk ke topik yang terakhir nih, ada karakteristik ragam bahasa hukum. Jadi ada 4 karakteristik dalam bahasa hukum. Yang pertama itu kejelasan makna. Jadi kalau menurut Nasution dan Sri, kejelasan makna itu di mana gagasan dan ungkapan yang disampaikan itu harus bisa menuntut untuk ketelitian, kecermatan, dan kesaksamaan dalam penerapan serta pemilihan kata maupun kalimat. Jadi di sini kita harus bisa memberikan kejelasan makna dan perlu teliti, cermat, dan kesaksamaan agar makna tersebut jelas. Nah, teman-teman, jadi kesimpulan pada materi topik hari ini yaitu tentang ragam bahasa, terutama ragam bahasa hukum. Jadi kita dapat tahu di sini kalau ragam bahasa hukum itu merupakan variasi bahasa yang digunakan sesuai konteks dan juga harus memenuhi kaidah bahasa Indonesia yang baku. Nah, bahasa hukum itu menekankan kejelasan, kepastian, dan ketepatan agar hukum dapat diterapkan secara adil dan tidak menimbulkan ambiguitas tadi. Nah, struktur bahasa hukum itu meliputi penyampaian peristiwa secara kronologis, tata letak, pengelompokan, serta hubungan sebab akibat sistematis dan juga logis. Nah, karakteristik utama bahasa hukum yaitu kejelasan makna, kepaduan pikiran, kelugasan, dan keresmiannya. Nah, jadi di sini kita dapat tahu ya kalau pemahaman yang baik terhadap ragam bahasa hukum itu penting untuk menjamin komunikasi dan penerapan hukum yang efektif dan juga akurat. Nah, dengan kita mengoptimalkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar dalam ragam bahasa hukum, nah di sini kita tuh juga turut menjaga integritas hukum nasional dan memperkuat identitas bangsa dalam ranah hukum. Sekian pembahasan kita mengenai ragam bahasa hukum. Jadi, penting untuk selalu menggunakan bahasa hukum yang tepat, jelas, dan baku agar pesan hukum tersampaikan dengan akurat dan dapat dipahami oleh semua pihak. Nah, dengan memahami ragam bahasa hukum dan bahasa Indonesia secara baik, diharapkan kita dapat mendukung penegakan hukum yang adil dan efektif di Indonesia. Nah, terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk materi-materi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.